Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 22 Januari kemarin kami mengadakan kajian Bulughul Maram. Seperti biasa, aktivitas itu kami rekam, tetapi pada kenyataannya karena videonya rusak, jadi kami agak kesulitan untuk memperbaikinya. Maka dari itu, video ini adalah rekaman ulang dari apa yang kami kaji pada malam Ahad. Kemarin kita masih membahas mengenai bab ada biqada'il hajat, bab mengenai tata krama buang hajat atau tata krama buang air kecil atau buang air besar. Kemarin kita sudah pembahasan terakhir dari bab itu, jadi beberapa pembahasan dari beberapa hadis. Setidaknya ada 5 pembahasan yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah bahwa kita dilarang oleh Rasulullah SAW beristinja dengan 2 barang, dengan 2 hal. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dengan air kencing. Yang ketiga, pembahasan kita mengenai kaifiyah dalam buang air besar. Yang keempat, mengenai sunnahnya kita mengurut kemaluan setelah buang air kecil. Kemudian yang terakhir, kita kemarin membahas mengenai sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Quba, dan Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba mengenai hal itu. Baik, mohon izin kami bacakan hadis per hadis dari apa yang kita bahas. Hadis yang pertama yang kemarin kita bahas yaitu dari Abu Hurairah. Bismillah, kami mohon izin untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang Rasulullah, ayyustanja bi admin aw rauthin, beristinja dengan tulang atau kotoran. Waqala, dan beliau pun bersabda, innahuma la yutahhirani, karena sesungguhnya 2 hal ini tidak dapat mensucikan. Rawahu Ad-Daraqutni wa sahahahu, riwayat dari Ad-Daraqutni dan beliau mensahihkan hadis ini. Baik, sedikit penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Nabi SAW melarang kita, melarang umatnya, baik pada masa sahabat sampai pada masa kita, beristinja jika tidak ada air. Dilarang oleh Nabi SAW beristinja dengan tulang atau kotoran. Kenapa kita dilarang beristinja dengan tulang? Karena ada hadis dari riwayat Bukhari, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul admi, ada apa dengan tulang? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya ta'amu ikhwanikum minal jinni, karena tulang itu adalah merupakan makanan saudaramu dari bangsa jin. Jadi jelas di sini alasan kita tidak boleh beristinja karena dengan tulang, karena tulang ini merupakan makanan dari saudara-saudara kita bangsa jin. Ini adalah penghormatan untuk makhluk Allah yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwa tidak boleh kita beristinja dengan makanan jin, apalagi dengan makanan manusia. Apabila kita misalkan masuk toilet, tidak ada apapun, air tidak ada, batu tidak ada, tisu tidak ada, yang ada misalkan hanya roti, terus kita beristinja dengan roti, nah itu tidak boleh, haram hukumnya. Beristinja dengan tulang pun, yang mana tulang ini makanan jin, tidak boleh, apalagi dengan
makanan manusia. Kemudian kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristinja dengan rauth. Rauth itu adalah kotoran. Rauth itu dimana menurut ulama adalah kotoran dari binatang yang berkuku. Dalam hal ini ulama mengatakan binatang itu adalah keledai atau binatang yang serupa dengan keledai, misalkan kuda. Ya, alasannya karena keduanya ini tidak bisa mensucikan. Tulang dan kotoran ini tidak bisa mensucikan tempat keluarnya najis, baik dubur ataupun kemaluan. Itu pembahasan pertama kemarin. Kemudian pembahasan kedua, mohon izin kami bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Masih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli. Carilah kesucian dari air kencing. Artinya berhati-hati dengan air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya banyaknya siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Rawahu ad-Daraqutni. Kemudian walil Hakim, di dalam Mustadrak Imam Hakim dikatakan aktsaru adzabil qabri minal bauli. Karena banyaknya azab kubur itu gara-gara air kencing. Wa huwa sahihu al-isnadi. Jadi rangkaian perawinya itu thiqah terpercaya. Baik. Jadi kita harus berhati-hati dari air kencing. Bahwa Nabi SAW ada dalam satu riwayat dikatakan beliau melewati 2 buah kuburan. Kemudian beliau berhenti. Dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang ada di dalam 2 kubur ini sedang disiksa. Innahuma yu'adzibani. Penghuni 2 kubur ini sedang disiksa. La yu'adzibani bikabir. Mereka tidak disiksa karena dosa besar. Fa amma ahaduhuma fakana la yastabra'u minal baul. Adapun penghuni kubur yang satu ini disiksa gara-gara dia tidak membebaskan diri dari air kencing. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Adapun yang satu lagi dia kemana-mana itu menyebarkan fitnah, mengadu domba orang, menyebarkan hoax sehingga terjadi kebencian. Dengan kebencian itu memunculkan permusuhan. Nah, yang jadi pokok pembahasan di sini yaitu mengenai air kencing. Salah satu kubur yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuninya diadab gara-gara dia tidak hati-hati, tidak membebaskan diri dari air kencing. Kemudian tambahan satu hadis lagi ada di riwayat Abu Dawud nomor hadis ke-20, bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Hasanah. Kata Abdurrahman bin Hasanah, saya bersama Amr bin As menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan membawa perisai dan beliau buang air kecil di balik perisai itu. Maka kami mengatakan, lihatlah beliau buang air kecil seperti halnya buang air kecil perempuan. Komentar dari sahabat ini terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar dengan sabdanya, apakah kalian tahu tentang satu orang dari kalangan Bani Israel? Bahwa Bani Israel itu dulu punya syariat, sesuatu yang terkena air kencing itu, maka sesuatu itu dipotong. Misalkan kena badan air kencing, badan itu dipotong. Atau kena baju, baju itu dirobek. Nah, maka satu orang dari Bani Israel ini melarang kaum Bani Israel melakukan hal tersebut. Jadi melarang memotong badan yang terkena air kencing. Nah, maka dia meninggal dan di dalam kuburnya orang yang melarang ini mendapatkan azab kubur. Hanya melarang saja. Ya, ini artinya kita harus meningkatkan kehati-hatian mengenai air kencing. Baik, di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah mengenai air kencing. Ada 3 hal. Yang pertama, ketika buang air kecil jangan sampai aurat kita terlihat. Yang kedua, kita harus membersihkan atau istinja dengan air atau dengan batu. Artinya tempat keluar najis, yaitu kemaluan kita harus bersihkan, harus istinja.
Yang ketiga adalah hal yang penting itu jangan sampai air kencingnya itu terkena ke badan kita atau baju kita. Itu pelajaran penting dari hadis ini. Azab kubur itu adalah pasti atau sesuatu yang real, nyata. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi mengenai azab kubur. Bahwa Nabi menjawab, "Na'am, betul. Adzabul qabri haqqun." Azab kubur itu memang benar adanya, nyata. Ada riwayat yang memang sangat bisa kita ambil pelajaran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di suatu kuburan dan dia nangis. Beliau itu nangis. Dan ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau nangis di atas kuburan?" "Aku mengingat mengenai azab kubur," kata Utsman. Terus temannya bicara, "Bukankah engkau adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga?" Kata Utsman, "Ya betul, aku dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Tetapi aku tidak dijamin oleh Nabi SAW selamat dari azab kubur." Ya, dosa sekecil apapun pasti ada balasannya. Dan balasan yang pertama kali akan kita rasakan dari dosa yang tidak terampuni adalah azab kubur. Makanya salah satu menghindari azab kubur itu adalah kita berhati-hati dari air kencing. Harus menutup diri ketika buang air kecil, jangan sampai terlihat aurat kita. Kemudian kita harus beristinja, membersihkan kemaluan kita. Dan ketiga, jangan sampai air kencingnya kena badan atau pakaian kita. Kalaupun kena badan atau pakaian, segera dibersihkan oleh air. Segera disucikan kembali. Jangan sampai terbawa sholat atau tawaf. Baik, itu pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu dari hadis Suraqah bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Suraqah bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata Suraqah. Jadi Suraqah ini masuk Islam ketika tahun ke-8 Hijriah. Jadi Suraqah ini satu-satunya orang yang bisa melacak keberadaan Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu kemarin sempat kita bahas, tetapi ini tidak urgent untuk bab ini. Nanti suatu hari kita bahas mengenai Suraqah bin Malik. Baik, kata Suraqah bin Malik, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami fil khala'i, di WC, dalam hal buang air besar. Bahwa pengajaran Nabi kepada Suraqah dan sahabatnya yaitu an-naq'uda 'alal yusra, menduduki kaki kiri, wa nansiba al-yumna, dan menegakkan kaki kanan. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Riwayat al-Baihaqi dengan sanad dhaif. Hadis ini memang dhaif, tetapi ini bisa jadi fadhailul amal. Karena ada beberapa ahli fisiologi mengatakan bahwa cara beristinja seperti ini adalah cara yang baik dan bisa mengeluarkan feses secara sempurna dari dalam tubuh kita. Salah satunya yang berkomentar yaitu Dr. Muhammad Ali Albar. Jadi hadisnya dari Suraqah bin Malik bahwa Nabi SAW mengajarkan Suraqah beserta sahabatnya istinja dengan kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan, gini. Ini cara beristinja yang memang baik. Artinya kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita itu keluar secara sempurna. Itu bisa dijadikan fadhailul amal meskipun ini hadisnya tidak sahih, dan ini tidak bisa dijadikan hujah, tetapi bisa dijadikan fadhailul amal atau tambahan-tambahan amal kita. Baik, pembahasan selanjutnya kemarin kita membahas dari hadis Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Isa bin Yazdad, dari Isa bin Yazdad, an abihi, dari ayahnya, yaitu ayahnya Isa itu Yazdad radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Qala, berkata Yazdad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum,
apabila salah satu dari kalian buang air kecil, falyansur dzakarahu salasa maratin, maka hendaknya mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan dalam Ibnu Majah bisanadin dhaif. Ada salah satu perawinya yang lemah. Ya, lagi-lagi ini hadisnya lemah tetapi masih bisa dipakai untuk fadhailul amal. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Artinya ketika kita setelah buang air besar, setelah buang air kecil, kita disunnahkan untuk mengurut kemaluan kita sebanyak 3 kali. Ini untuk istibro, pembebasan. Bahkan ada dalam fikih Imam Syafi'i, kami dulu belajar setelah beres buang air kecil itu kita disunnahkan untuk tanahnuh. Tanahnuh itu berdehem sebanyak 3 kali. Aham gitu, 3 kali. Kemudian diurut 3 kali. Supaya bisa meyakinkan bahwa sisa dari air kencing tuntas. Gitu. Ini baiknya memang seperti itu. 3 kali diurutnya ya. Jangan kelebihan, bahaya. Baik, hadis terakhir yang kami bahas kemarin, hadis dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi Abdullah dan ayahnya Al-Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala, bertanya, ahla Qubain, kepada penduduk Kuba. Jadi Kuba ini adalah satu daerah yang mana jaraknya itu kira-kira 4-5 km dari Madinah. Jadi Nabi SAW bertanya kepada mereka, Innallaha yuthni alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kalian semua. Faqalu, maka menjawab, masyarakat Kuba menjawab, inna nutsbi'u al-hijarata al-ma'a. Artinya dengan batu terlebih dahulu, setelah dengan batu mereka beristinja dengan air untuk penyempurnaan. Rawahu Al-Bazzar, ini ada di Musnad Al-Bazzar bisanadin dhaif, tapi ada salah satu perawinya yang dianggap lemah. Wa asluhu fi Abi Dawud, dan dalam Abi Dawud juga ada. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, tetapi Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini min hadis Abu Hurairah, bukan dari hadis Ibnu Abbas tetapi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biduni dzikril hijarati, tetapi tidak ada kata-kata batu. Jadi bahwa ahlu Kuba itu beristinjanya hanya dengan air. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Mana pujian Allah kepada mereka? Ada di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 108. Di dalam potongan ayatnya ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, di dalam ini ayat menceritakan mengenai Masjid Quba. Jadi di dalam masyarakatnya itu ada orang-orang yang senang bersuci. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ahli Quba, kenapa Allah sampai-sampai memuji kalian? Ternyata mereka itu beristinja dengan air. Jadi beristinja dengan air adalah sesuatu atau cara beristinja yang paling baik. Seperti halnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia, kan seperti itu. Baik, itu yang kita bahas kemarin, 5 pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat dari video ini. Terima kasih. Apabila ada yang bertanya silahkan di kolom komentar, nanti kami akan masukkan di YouTube. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.